And it goes a little something like How can you want all summer and after fall? How can you want all Yang pertama yaitu kaidah belanja dalam Islam. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang APBN tahun 2001 yang berbunyi, belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan. Dalam konsep ekonomi Islam, belanja negara harus sesuai dengan syariah dan penentuan skala prioritas. Yang pertama yaitu timbangan kebijakan pengeluaran dan belanja pemerintahan harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. Yang kedua, pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan. Yang ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Yang keempat yaitu pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang terakhir yaitu kaidah al-ghurmu bil gunmi, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban, atau yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian. Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat. Yang kedua, pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan. Yang ketiga, pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif. Yang keempat, pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar. Kebijakan belanja umum pemerintah. Yang pertama yaitu belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Yang kedua, belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Yang ketiga, belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya. Adapun belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia mencakup pengadaan infrastruktur air, listrik, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu analisis kebijakan pengeluaran negara sepanjang sejarah dalam Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam pandangannya pembelanjaan utama antara lain yang pertama kaum miskin dan yang membutuhkan, yang kedua pemeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan, yang ketiga pemeliharaan ketertiban dan hukum internal, yang keempat pensiun dan gaji pegawai, yang kelima pendidikan, yang keenam infrastruktur, dan yang terakhir kesejahteraan umum. Prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran adalah pendapatan yang berada di tangan pemerintahan atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah Subhanahu wa taala. Kebijakan pengeluaran non-zakat pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa awal pemerintahan kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah SAW, hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Tidak ada tentara formal.
mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan jizyah dan juga kharaj. Pada hakikatnya, kedua sistem pajak tersebut, yakni jizyah dan kharaj, sudah ada pada masa Kekaisaran Romawi dalam bentuk yang sama. Pengeluaran negara selama masa pemerintahan Rasulullah. Yang pertama, pertahanan negara. Yang kedua, penyaluran ush untuk mereka yang berhak menerimanya. Yang ketiga, pembayaran gaji pegawai pemerintah. Yang keempat, pembayaran utang negara serta bantuan untuk musafir. Sedangkan untuk hal yang sifatnya sekunder, yang pertama, bagi orang yang belajar agama di Madinah. Yang kedua, hiburan untuk para delegasi keagamaan dan utusan suku. Yang ketiga, hadiah untuk pemerintah lain. Dan yang terakhir, pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan pengeluaran non-zakat yang berlandaskan keadilan sejak masa awal pemerintahan Islam. Selanjutnya yaitu kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer. Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah dengan jelas menyatakan tentang hal ini. Selalu ada yang harus dibayar selain zakat. Maka Rasulullah SAW berpesan dan memerintahkan pengeluaran untuk kebajikan masyarakat. Sabdanya, kekayaan harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin. Hadis riwayat Bukhari.